lihat ada video anak-anak Sudan lagi di atas api. Salah. Api bakar dong. Di api Perang saudara RSF dan SAF ini merupakan dua kubu ini adalah sama-sama Muslim. Sama-sama Muslim ya? Ada dark jokes gitu, ketika mereka berperang sama-sama takbir gitu. Iya bener itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngaso. Ngaji asik, santai, oke. Rame. Jin juga ikutan. Dan selamat datang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agnan. Ini podcast rilis perdana. Dan wow, sudah pertama perdana dan kita akan bahas topik yang lagi ramai. Akhir-akhir ini ramai, cukup serius. Tapi insya Allah kita akan coba bedah dengan gaya yang lebih ringan. Dan kita ditemani dengan salah satu pakar analisis internasional, yaitu Ustadz Iman Indra Kusuma. Selamat datang pada Ustadz Iman. Ustadz Iman, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus sehat, Ustadz. Kalau sakit gak kesini dong. Oke, baik. Langsung aja ya Ustadz ya. Kita mau singgung terkait Sudan. Dan tentu sebelum mulai ke situ, kita mau mengucapkan prihatin. Seprihatin-prihatinnya ini tragedi kemanusiaan yang sangat menyayat hati. Setiap hari kita lihat akhir-akhir ini di sosmed ada yang dibakar, ada yang ditembak, ada yang digantung, ada yang digiles. Itu ngeri banget. Jadi penting banget untuk kita malam hari ini untuk kebedah itu. Pertanyaan basic dulu Ustadz, kira-kira ada apa dengan Sudan hari ini? Itu dulu. Ya, Sudan saat ini berdarah-darah ya. Ini perang saudara yang menewaskan ribuan warga sipil. Ini sebenarnya konflik ya antara dua jenderal, yaitu Jenderal Burhan dengan Jenderal Hemeti. Gitu ya. Jadi awalnya mereka itu sebenarnya sobatan, gitu ya. Sama-sama menggulingkan pemerintahan sebelumnya. Ya. Kemudian setelah itu mereka berkuasa, terjadi konflik. Ya. Jadi akhirnya dari sinilah kemudian terjadilah peristiwa ini yang kemudian mengorbankan rakyat sipil, gitu seperti itu. Jenderal Burhan dan Jenderal Hemeti. Jenderal Burhan ini mewakili apa? Jenderal Hemeti ini mewakili apa, Ustaz? Jenderal Burhan itu dia adalah komandan militer Sudan Armed Force. Jadi TNI-nya Sudan. TNI-nya Tentara Nasional Sudan berarti ya. Oke. Nah, kalau yang Jenderal Hemeti ini dia adalah jenderal. Jadi di Sudan itu ada ormas bersenjata, ya, milisi bersenjata, ya. Jadi dipimpinnya oleh Jenderal Hemeti ini. Jenderal Hemeti. Jadi mereka itu bareng-bareng memimpin Sudan, tapi di perjalanan itu terjadi konflik, ya. Dan ya bayangkan dua-duanya punya senjata, ya. Dan akhirnya terjadilah konflik ini dan yang menjadi korban itu adalah masyarakat sipil. Masyarakat sipil khususnya di Sudan Selatan ya. Jadi mungkin kayak kalau saya analogikan kayak sekarang kalau misal di Indonesia ya, meskipun amit-amitnya TNI ini ya, Tentara Nasional Indonesia, misalnya perang sama ormas yang suka kita lihat di jalan-jalan itu pakai senjata gitu ya Ustaz ya? Kurang lebih dua-duanya bersenjata. Baik. Sementara itu untuk Sudan. Tapi ada pertanyaan menarik nih. Ini kan belum lama ya, kayaknya baru beberapa waktu ke belakang ini kita mulai ramai lihat Sudan. Ini jadi pertanyaan juga, kenapa ya di sosmed itu kayak kurang informasi ya tentang Sudan. Lebih banyak, kalau kita lihat lebih banyak skincare, lebih banyak podcast yang ya kalau Palestina udah jelas ya lebih rame. Tapi kalau Sudan kira-kira kenapa? Apakah memang susah akses kah di sana atau masyarakatnya emang kurang menggunakan gadget kah atau emang sengaja ditutupi atau seperti apa, Ustaz? Ya, semua faktor itu mendukung ya. Pertama ya kurang sinyal ya. Yang kedua adalah memang secara teknologi itu penduduk Sudan itu gagap ya terhadap teknologi ya, sehingga kita pun sulit untuk mendapatkan akses tentang berita-berita dari Sudan gitu. Berbeda dengan Palestina
ya. Informasi begitu mudah untuk didapat, ya, dan ini tentu berbeda dengan Sudan. Baik. Oke, jadi memang banyak faktor ya, banyak faktor. Cuman tidak seramai Palestina. Tapi hari ini justru lebih ramai lagi kalau saya lihat. Maka ada hashtag juga All Eyes on Sudan gitu ya. Semua diarahkan juga ke Sudan. Termasuk aktivis-aktivis yang kemarin ramai ke Palestina, hari ini juga mulai ke Sudan. Jadi apa ya? Jadi masalah bersama begitu. Oke, kita lanjut. Sekarang tadi Sudan. Ini jadi bagian, jadi dipecah ke beberapa bagian apa? Jadi wilayah apa saja ya? Jadi Sudan aja, Sudan Selatan atau kayak gimana saat pemecahannya ini saat? Jadi Sudan itu apa namanya? Ketika dijajah oleh Inggris itu dibagi dua. Ada Sudan Utara dan Sudan Selatan. Ya. Sudan di bagian utara itu dihuni oleh mayoritas Muslim. Sudan Utara. Dan bagian utara, ya, bagian atas itu ya. Sedangkan bagian yang selatan itu dihuninya 60% itu apa namanya non Muslim gitu ya. Muslimnya cuma 6%. Tapi di sini di Sudan Selatan tuh kaya akan sumber minyak ya. Sedangkan bagian utaranya itu kaya akan emas. Sudan Jadi Selatan. ini memang taktik dari penjajah melakukan strategi divide and impera. Jadi pecah belah kuasai. Pecah belah. Yang awalnya tadi dalam satu bambu, tapi dipecah begitu ya. Padahal dalam satu bambu yang sama gitu ya. Oke, nah sekarang karena tadi disinggung oleh Ustadz Iman ada dugaan pecah belah tadi, kira-kira Ustadz, ini agen yang bermain, wis agen berat banget ya, berat nih gas agen, ya negara lah, negara yang bermain kira-kira negara apa Ustadz? Dan buktinya dari pemberitaan yang bisa kita rilis itu seperti apa? Apakah betul kemarin diduga ada UEA, ada Mesir, kemudian ujung-ujungnya lah balik lagi nih ke Amerika nih, ini emang musuh, semua musuh nih. Gimana kira-kira Sat? Ya, kedua jenderal ini masing-masing memang punya backingnya ya, disupport oleh negara-negara besar, gitu. Terutama dari persenjataan. Misalnya tadi ya Jenderal Hemeti ya dengan Rapid Force-nya ini kan secara persenjataan itu didukung oleh apa namanya oleh Uni Emirat Arab ya kemudian. Kalau yang Jenderal Burhan ini didukung oleh Mesir, ya, oleh Iran gitu seperti. Jadi masing-masing itu ada negara pendukungnya gitu ya. Jadi proxy gitu ya seperti itu. Dan ternyata Jenderal Burhan dengan Hemeti ini ada dua-duanya adalah agen Amerika gitu seperti itu. Wow. Seperti itu. Karena terbukti ketika itu keduanya ini kan diundang perwakilannya ke Washington. Ya. Di Washington ini akhirnya dicapai kesepakatan tentang apa namanya pelepasan satu wilayah, gitu ya seperti itu. Jadi dua-duanya ini merupakan agen dari Amerika. Agen Amerika dengan tadi ya data bahwa Amerika mengundang mereka berdua duduk bareng, terus kayak udah dikumpulin nih RSF diundang, ASF diundang, terus akhirnya setelah diundang di lapangan dibuat seolah-olah bertentangan gitu ya Ustaz ya. Kira-kira nih Ustaz, kepentingan Amerika melakukan itu apa untungnya buat dia kira-kira? Apakah tadi akhirnya di selatan dapat apa tadi minyak ya? Minyak di selatan. Di Sudannya sendiri utara dapat emas atau gimana, Ustaz? Jadi berdasarkan catatan saya gitu ya. Jadi kenapa Amerika itu melakukan hal ini? Yang pertama adalah tentu saja Amerika itu ingin membersihkan sisa-sisa pengaruh Inggris di Sudan, baik secara politik maupun militer. Nah, Amerika Serikat itu ini menyokong RSF untuk melakukan pembersihan terhadap kelompok-kelompok yang pro-Inggris di Sudan, terutama di daerah Darfur. Itu yang pertama. Yang kedua, Amerika itu membentuk kuartet kekuatan politik ya, terdiri dari Saudi, Uni Emirat Arab, ya, Mesir, ya, untuk apa? Mencegah masuknya pihak asing ya, dalam menangani konflik Sudan. Gitu. Maka dengan begitu maka tertutup ya pihak lain untuk ikut masuk dalam konflik Sudan. Apa tujuan akhirnya? Untuk mengokohkan dominasi kekuasaan Amerika di Sudan. Seperti itu.
Yang ketiga, ini adalah untuk memecah belah Sudan serta memelihara konflik agar terus berlangsung sehingga Sudan itu mudah dikuasai dan dilemahkan. Sudan ini kaya akan berbagai jenis mineral ya, termasuk logam, emas ya, tembaga, mineral dan seterusnya. Dan yang terakhir ini, ternyata Amerika itu sama dengan Inggris, itu punya kepentingan politik yang sama di Sudan. Itu apa? Tidak lain menghentikan kebangkitan Islam yang ini menjadi ancaman atas penjajahan mereka di sana. Ini bagus nih. Lanjut, Sat. Nah, jadi yang faktor keempat ini, jadi Amerika tuh dia memainkan ini isu terorisme, radikalisme, jadi untuk mencegah kebangkitan Islam di sana. Baik. Ini menarik ya. Tadi kalau Ustadz singgung ternyata ada motif lain di samping kayak kalau istilah dulu tuh udah terkenal dengan 3GP ya, Gold, Glory, Gospel. Kalau sekarang kayak jadi Gold, Glory, geopolitik gitu ya untuk bisa menguasai itu. Nah, kira-kira Ustadz, kalau sekarang kan sebetulnya kalau kita lihat Sudan lalu itu lebih banyak menghafal Quran, lebih banyak lantunan-lantunan ayat Al-Quran. Kita suka lihat ada video anak-anak Sudan lagi di atas api, apa itu bakar dong. Di api unggun ya. Di api unggun lagi apa sambung ayat. Nah, jadi ada pertanyaan, sebetulnya Sudan itu mayoritas muslim atau enggak sih? Kemudian yang di selatan ini khususnya apakah kayak RSF ini kayak mayoritas muslim, ormas itu mayoritas muslim, kemudian etnis Arab coba ngebumi hangusin non muslim yang ada di selatan dan mereka tuh bukan Arab gitu atau gimana Ustaz sebetulnya? Jadi sebenarnya ini kan perang saudara ya. RSF dan SAF ini merupakan dua kubu ini adalah sama-sama muslim. Sama-sama muslim ya? Makanya ada dark jokes ya, ketika mereka berperang sama-sama takbir gitu. Iya bener itu. Nah, inilah apa namanya yang perang ya betul-betul asli ini perang saudara. Perang saudara, tapi nggak bisa ya? Bisa nggak kira-kira kalau kita bilang ini perang agama? Atau kurang tepat? Jadi kalau kayak gitu saya melihatnya jadi kayak perang ideologi ya. Kalau perang ideologi itu kalau kita bilang mereka itu ideologinya kapitalis karena ingin menguasai wilayah, maka terserah di dalamnya mau ada muslim, mau non muslim, yang penting wilayahnya aja yang dikuasai karena mereka punya ideologinya kapitalis. Begitu bukan Sat? Bukan jadi perang agama ini tuh. Di sini semua sebenarnya mereka diadu domba. Jadi di belakang mereka adalah negara-negara kapitalis. Apa tujuannya? Ingin menguasai sumber daya alam yang ada di Sudan. Berarti lebih tepatnya perang ideologi ya, ideologi kapitalis yang sedang mencaplok di Sudan. Dan adapun ketakutan mereka terhadap kebangkitan Sudan tadi terkait Islam itu juga sangat relevan ya. Nah, ngomong-ngomong kebangkitan Islam nih Ustaz. Kita kan kadang-kadang greget ya dengan kondisi Palestina, kondisi di Sudan. Hari ini udah semengerikan itu, bahkan korbannya berapa sih Ustaz? Hampir 2000 ya? Hampir 2000. Dengan tadi ya, orang-orang lalu lalang ditembak. Ada yang lewat digiles. Udah kayak bukan melihat orang, kayak binatang gitu ya. Mohon maaf ya, tapi itu faktanya begitu loh. Sampai yang terakhir saya bilang tadi ada orang dimasukin ke lubang, di lubangnya dibakar gitu, dibakar hidup-hidup, itu nggak kebayang kan sama kita. Ternyata di Sudan itu mayoritas muslim, kemudian ada juga kemungkinan Amerika sebagai pemilik ideologi kapitalis ketakutan akan kebangkitan Islam di Sudan. Ya, betul. Gitu. Maka pertanyaan saya, kira-kira ya setelah kita tahu tadi kondisi Sudan, aduh ampun-ampunan gitu ya, sama kayak Palestina, genosida, pembantaian, pembakaran, pembunuhan, pemerkosaan dan sebagainya, tindakan PBB gitu-gitu aja, lip service doang. Ya, enggak mah. Iya. Mohon maaf. Mohon maaf. Gitu cuma ngomong doang. Pertanyaannya, kalau dengan pemerintahan Islam saat yang kita tahu istilahnya dengan khilafah, orang-orang kayak gini tuh diapain saat kayak RSF ini, ormas-ormas RSF ini yang jahat-jahat kayak gini diapain saat kira-kira? Apakah dieksekusi, di apalah gitu kira-kira? Ya, betul. Jadi kalau dalam ketika seorang khalifah melihat ada yang seperti ini, ya, maka akan dilakukan tindakan tegas, gitu ya.
Jadi tindakannya itu adalah ya apa namanya dengan memberikan hukuman yang berat ya kepada para pelakunya gitu ya. Jadi kalau dalam Islam itu ada fungsi jawazir dan jawabir ya, jawazir dan jawabir. Jawazir itu adalah ketika hukum ini diterapkan, maka ini menjadi apa namanya? Jawazir itu jadi buat si pelakunya itu menjadi apa? Efek jerak gitu ya. Jadi buat masyarakat ketika melihat wah ternyata kalau berbuat seperti ini diginiin gitu kan, maka itu akan menjadi efek jerak. Tapi buat pelaku ini ada namanya hikmah dari hukum Islam adalah jawabir. Jadi penebus dosa-dosanya gitu, seperti itu. Jadi itu. Jadi untuk para pelaku seperti ini akan dikenakan hukuman yang sangat berat ya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan ya. Ketika mereka membunuh maka akan dibunuh kembali gitu ya, seperti itu. Jadi hukum kisos berlaku untuk mereka gitu. Oke. Jadi Ustadz ini kan tadi kaitannya ada perang saudara. Perang saudara di Sudan. Tadi ada agen yang main, negara-negara di belakang. Terus kita juga melihat kondisi ada yang sama antara Palestina sama Sudan ya. Sama-sama kayak diabaikan oleh negara-negara sekitar. Ini tuh pengaruh apa sih Sat kira-kira? Jadi seolah-olah ada negara yang nggak mau bantu gitu. Bukan nggak mau bantu, lebih tepatnya kayak apa ya? Dibiarin aja gitu. Apakah gara-gara nation state kah atau apakah gitu kira-kira? Ya, betul. Ya, ini semua karena konsep nation state ya. Ya. Jadi paham yang menyatakan bahwa itu urusan negara lain, bukan urusan negara saya, gitu seperti itu ya. Dan inilah yang kemudian menjadi pemecah belah kaum muslimin. Jadi kaum muslimin di Indonesia merasa berbeda dengan kaum muslimin yang ada di Sudan, gitu seperti itu. Jadi ini justru sangat berbahaya. Padahal dalam Islam yang namanya seorang mukmin itu adalah saudara bagi mukmin lainnya. Gitu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sama muslim itu adalah bersaudara. Oleh karena itu konsep nation state inilah yang menjadi apa? Penghalang ya bagi seorang muslim untuk menolong muslim lainnya. Gitu seperti. Ya. Jadi berbahaya sekali ya pemahaman nation state ini. Kemudian, nah tadi disambung sama yang tadi ya. Oke, berarti Ustaz kira-kira kalau nation state ini adalah salah satu faktor penyebab akhirnya Sudan, Palestina, bahkan negara-negara muslim yang lain yang dijajah hari ini tidak seolah-olah dibantu oleh negara muslim yang lain, negara mayoritas muslim maksudnya, kira-kira solusi tuntasnya seperti apa sih Ustaz? Apakah memberikan bantuan, sandang pangan, papan kesehatan itu cukup atau tidak kira-kira Ustaz? Ya, jadi solusinya itu adalah eh, mengirim makanan, donasi, doa, ya betul itu apa namanya diperlukan, tapi tidak cukup, ya tidak cukup. Jadi yang harus dilakukan adalah eh, mengubah total sistem kekuasaan yang jadi penyebabnya. Jadi kita sebagai pemuda Muslim harus sadar bahwa syariah dan khilafah ini bukan cuma ritual tapi solusi politik, ekonomi dan kemanusiaan. Jadi intinya adalah bahwa kaum muslim itu seharusnya bersatu ya, dipimpin oleh seorang khalifah ya untuk menerapkan syariah, dan pemimpin ini akan menjadi junnah, menjadi perisai gitu ya bagi kaum muslimin. Dimanapun kaum muslimin dizolimi, maka di sini khalifah akan hadir untuk membelanya. Dan perlu diingat bahwa adanya seorang khalifah itu akan memberikan keadilan, keamanan tidak hanya kaum muslim saja, tapi untuk seluruh manusia, gitu seperti itu. Oleh karena itu disinilah konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. Jadi intinya perlu ada sistem politik internasional yang menyatukan seluruh kaum muslimin untuk bisa menghadapi para penjajah tadi. Karena katanya kalau ngelawan Amerika tuh kayak berat, Sat. Kalau dilawan sama satu negara, berarti negara ini kalau muslim tuh ada berapa ya? 50 misalnya. Dikumpulin semua.
dikeroyok tuh Amerika gitu ya logika sederhananya. Oke. Ya. Baik, itu mudahnya ya. Berarti sementara ini kita mungkin masih bisa ngirim makanan, ngirim bantuan-bantuan kemanusiaan dan lain sebagainya, termasuk doa juga. Tapi jangan lupa juga kita nih teman-teman ngaso harus belajar juga, harus paham nih bagaimana posisi Sudan, kemudian bagaimana solusi tuntasnya. Tadi ya yang kata Ustadz Iman, perlu adanya penyatuan seluruh kaum muslimin di dunia sehingga bisa melepaskan mereka dari penjajahan. Itu saja. Ada lagi? Cukup? Iya. Baik, sebelum ditutup, barangkali Ustadz ada closing statement untuk sahabat-sahabat ngaso di manapun berada untuk bisa lebih memahami Sudan lebih sederhana gitu. Ya, baik. Baik, sebagai penutup adalah pembantaian Sudan ini adalah ujian bagi kemanusiaan kita, ya. Ketika dunia diam, kita anak-anak muda ini harus menjadi suara keras bagi mereka yang bisu. Jangan biarkan tragedi ini jadi cerita yang nggak bikin hype, tapi jadikan ini pelajaran untuk tidak pernah berhenti untuk peduli. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk luar biasa. Jadi kuncinya harus selalu melek. Jadi sosmed itu harus digunakan untuk belajar ya Ustadz. Belajar, lihat kondisi kaum muslimin hari ini seperti apa. Terus solusinya kayak gimana. Agar kalian tahu harus bantu lewat apa. Itu saja untuk sahabat-sahabat ngaso. Terima kasih sudah nonton sampai tuntas. Dan jangan lupa support channel kita dengan like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tonton lagi di podcast berikutnya. Begitu saja, terima kasih banyak Ustaz sudah meluangkan waktunya. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.